kejadiannya tahun 2016. Ya, kira-kira 9 tahun yang lalu. Ripple, seorang pria, anak-anaknya mungkin sudah menikah, sudah keluar dari rumah dan hanya berdua dengan istrinya. Di tahun itu, Pak Ripple ini, dia sudah nggak tahan tinggal di rumah. Karena dia ribut terus dengan istrinya. Saking dia nggak tahan hari itu, dia mengambil keputusan. Dia menulis surat, dia ambil keputusan, dia tulis surat. Lalu dia bawa surat itu ke sebuah bank yang terdekat dengan rumahnya. Lalu di bank itu dia serahkan surat itu kepada teller di bank itu. Dan isi suratnya adalah seperti ini. Saya bawa pistol. Kamu serahkan sekarang semua uang yang ada di brankas kamu. Kalau enggak, serahkan, saya tembak kamu semua. Lalu semua kasir itu panik dan dia keluarkan semua uangnya, berikan kepada Pak Ripple ini. Setelah uangnya dia bawa masuk ke karung yang dia bawa, lalu Pak Ripple ini tidak keluar dari bank, dia pergi ke kursi customer, ya kursi di meja customer service di ruang tunggu. Pak Ripple duduk di situ dengan memegang uang sekantong penuh, sekarung penuh di depannya. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di situ, dia menantikan polisi datang. Dan benar, beberapa menit kemudian suara mobil polisi wing datang ke bank itu. Ya karena si tellernya sudah lapor ke kantor polisi terdekat. Dan Pak Ripple menyerahkan diri, ditangkap oleh polisi. Masuk ke kantor polisi, dia diinterogasi. Uangnya masih utuh. Ya, pistolnya masih utuh. Dan waktu diinterogasi, Pak Ripple bilang, saya sengaja lakukan ini supaya saya ditangkap. Lalu masuklah dia kepada pengadilan. Diadili oleh hakim setempat, dan di dalam pengadilan itu Pak Ripple ini mengakui, ya, saya melakukan perampokan ini dengan tujuan supaya saya ditangkap. Terus kenapa kamu mau ditangkap? Kata hakimnya. Karena saya sudah tidak tahan tinggal di rumah bersama dengan istri saya, katanya. Pak Hakim kaget mendengar motif dari si Pak Ripple ini. Setelah berunding dengan juri dan semua, lalu hakim akhirnya memutuskan, menganalisa perkaranya, tidak ada korban jiwa, tidak ada uang yang hilang juga, tidak kabur juga si Pak Ripple-nya ini, malah dia menyerahkan diri. Akhirnya Pak Hakim mengambil keputusan akhir dibuatlah keputusan seperti ini. Oke, keputusannya, Bapak tidak akan ditahan di kantor polisi atau di penjara. Pak Ripple sedih sekali, karena memang tujuannya adalah untuk dia di penjara, supaya dia tidak tinggal bersama dengan istrinya lagi. Tapi hukumannya, kata Pak Hakim, Bapak akan menjalani tahanan rumah selama 3 tahun. Tidak boleh kemana-mana. Jadi tinggallah Pak Ripple di rumahnya bersama dengan istrinya, nggak bisa kemana-mana selama 3 tahun. Ya, itu kisah dari Pak Ripple, saudara. Ya, ini bukan di sini, ini nun jauh di sana dan saya juga nggak kenal orangnya siapa. Ya, tapi cukup menarik cerita ini. Banyak pria gagal dalam membesarkan, membangun keluarganya. Banyak pria kabur begitu saja ketika ada masalah di rumahnya, seperti si bapak ini, ya. Tapi kehendak Tuhan lain, dia harus balik lagi ke rumahnya, menghadapi masalah dalam kehidupannya. Ya, saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di hari ayah pada hari ini di Mazmur 128. Saya akan bacakan saja. Mazmur 128 ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Ayat kedua, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu,
Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Ayat ketiga, bisa ditolong? Ya. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat keempat, sesungguhnya demikianlah diberkati orang yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya hari ini menjadi hari yang khusus kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau sebagai Bapa. Berikan perspektif yang baru itu. Tuhan Bapa, Engkau menyingkapkan dirimu pribadimu agar kami memahami kasih Bapa yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat keempat, orang yang takut akan Tuhan. Kata-kata orang dalam bahasa Ibraninya di sini gehber ya. Gehber ini dalam bahasa Inggris artinya a valiant man atau a warrior. Dalam bahasa Indonesianya pria yang gagah berani, pria pejuang atau pahlawan. Tidak seperti Bapak yang tadi lari dari masalah, tapi ayat ini mengatakan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya diberkatilah ya orang yang demikianlah diberkati orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang di sini adalah pria, spesifik Alkitab ini mengatakan sebagai pria yang berani. Jadi konotasi atau makna dari kata gehber ini adalah pria yang berani, yang gagah, perkasa, pria yang menjadi pahlawan. Nah, pahlawan sesungguhnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pria pejuang adalah pria yang takut akan Tuhan menurut ayat ini. Dialah yang disebut pahlawan. Dialah yang disebut pejuang. Dialah yang disebut gagah berani. Yaitu seorang pria yang takut akan Tuhan. Saudara, para pria di tempat ini, para bapak, para ayah, dan calon-calon ayah di sini. Saudara adalah pahlawan. Amin. Saudara adalah pejuang. Saudara adalah pria sejati, pria yang gagah berani. Jika kita takut akan Tuhan. Jika kita hidup di dalam jalan Tuhan. Demikianlah saudara menjadi seorang pria pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang perkasa. Sebagai pria, sebagai ayah, saudara menjadi pahlawan di luar rumah atau pahlawan di dalam rumah. Jawabannya adalah dua-duanya. Saudara menjadi pahlawan di luar rumah, mencari pekerjaan bagi keluarga saudara. Dan juga saudara menjadi pahlawan di rumah saudara juga. Membesarkan anak-anak saudara, mengasihi istri saudara. Nah, itulah pria yang dimaksud dalam ayat ini. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks hukum Musa, dalam konteks perjanjian lama, ayat ini, Mazmur 128 ini adalah nyanyian para pemimpin, para rakyat Israel yang keluar dari pembuangan Babel pada masa itu, ya tahun 500-an, keluar sebelum Masehi, keluar lalu mereka menyanyikan lagu ini. Ya, bahwa diberkatilah para pria, para kepala rumah tangga, para ayah yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan pada masa hukum Musa itu berarti mentaati semua perintah hukum Musa yang tertulis pada masa itu. Yaitu mengabdi dan menyembah hanya kepada Yahweh, kepada Allah saja. Nah, bagaimana dengan konteks perjanjian baru yang mana kita sudah hidup di dalam hukum kasih karunia? Hukum kasih karunia, takut akan Tuhan berarti devote, berarti menyerahkan seluruh hidup kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Masuk di dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Ya, pria yang gagah perkasa, pria yang berani adalah pria yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Pria yang menerima Kristus menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi para ayah di ruangan ini, konteks ayat ini, Mazmur 128 ini berarti
saudara tinggal di dalam firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang berarti menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan Allah kita, tunduk kepada kehendak Tuhan dan tidak berlaku menyimpang dari kehendak Tuhan. Tuhan Allah memanggil setiap pria dalam ruangan ini. Juga ada yang ikut dalam Zoom. Tuhan memanggil kita menjadi pria yang berani, yang menghadapi setiap tantangan, yang menjadi pahlawan bagi keluarganya, yang mengurus keluarganya, menuntun istri dan anak-anaknya di jalan-jalan firman Tuhan. Saudara, saya akan masuk kepada apa manfaat, apa yang saudara dan saya akan terima ketika ayah, ketika kepala keluarga, ketika pria takut akan Tuhan. Ketika pria hidup menuruti firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan memberkati kehidupan pekerjaan ayah seorang pria. Ayat 1 dan kedua, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalannya. Engkau akan memakan, ayat kedua, engkau akan memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau karena baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau, kita semua, para pria, para ayah, ya. Dan berkat itu pasti untuk istri dan anak-anak ketika ayah diberkati. Amin saudara. Dan dikatakan engkau akan memakan hasil jerih payahmu. Yang makan adalah engkau sendiri, saudara, bukan orang lain yang makan. Ya siapa yang capek? Kita ya yang merasa lelah kalau kita berupaya, kita bekerja, yang makan orang lain. Rasanya bagaimana? Nggak enak ya. Kita yang kerja keras, kok dia yang menikmati? Ya, kok dia yang enak-enakan gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan, engkau yang bekerja, engkau juga yang akan menikmati hasil jeripayahmu. Jadi kenikmatan, menikmati jeripayah itu pun anugerah dari Tuhan. Itu juga pemberian dari Tuhan. Itu juga kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa menikmati kekayaan, menikmati apa yang telah kita lakukan, jeripayah kita sendiri, kita bisa nikmatin. Berarti saudara sehat, berarti saudara bugar, berarti saudara kuat dalam hidup saudara. Amin. Tidak sakit-sakitan, itu yang Tuhan mau. Saudara bisa nikmatin apa yang saudara kerjakan. Bukan orang lain yang menikmati. Amin saudara. Ya. Seorang ayah yang takut akan Tuhan tidak akan bekerja dengan sia-sia. Tidak akan sia-sia jeripayah yang saudara lakukan. Karena engkau menempatkan Tuhan dalam pusat kehidupan kita. Engkau menempatkan Tuhan di dalam menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara sebagai ayah. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan memberkati kehidupan keluarga saudara. Ayat ketiga tadi, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumah. Saudara, setahu saya, anggur itu, pohon anggur itu adanya di luar rumah. Betul saudara? Adanya di luar rumah. Kalau ayah, pria, kepala keluarga takut akan Tuhan, itu pohon anggurnya ada di dalam rumah. Artinya apa? Sukacitalah saudara. Pohon anggurnya ada di rumah. Pohon anggur yang manis, pohon anggur yang indah, pohon anggur yang terus berbuah baik. Saudara, dikatakan istrimu akan seperti pohon anggur. Ya, jadi saudara-saudara istri, jangan jadi pohon cabai di dalam rumah. Pedes gitu kan suaminya, kepedesan gitu ya. Jadilah pohon anggur di rumah. Nah, bagaimana supaya istri bisa jadi pohon anggur di rumah? Suaminya harus takut akan Tuhan dulu. Amin. Para pria, para istri, amin. Ya. Mau punya suami yang takut akan Tuhan? Yes, pasti itu kerinduan istri. Memiliki suami yang takut akan Tuhan. Apa itu? Hidup dalam firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Maka istrimu akan berbahagia. Maka istrimu akan menghasilkan buah yang manis. Amin. Buah anggur yang manis, bukan yang kecut. Ya, bukan pohon
cabai, apalagi pohon yang pedas. Ya, segala macam lah pohon. Tapi dikatakan ini pohon anggur. Kenapa firman Tuhan bilang pohon anggur? Karena anggur itu the best pada masa itu. Ya, satu produk komoditi yang sangat mahal. Bahkan dikatakan subur di dalam mulut, berarti terus menghasilkan buah. Dan dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Di sekeliling mejamu ada pohon zaitun. Jadi betapa indahnya kehidupan sang pria, ayah. Bahkan di sekeliling meja makan, semua sudah ada itu. Apa yang diperlukan untuk makananmu. Anak-anakmu juga akan menghidupi engkau. Akan berbakti kepada engkau. Akan menjadi menolong kehidupanmu sampai masa tuamu. Anak-anakmu akan berdiri bersama-sama engkau. Amin, saudara, ketika ayah takut akan Tuhan. Seorang ayah yang takut akan Tuhan akan menjalani kehidupan yang berbuah lebat, yang mendorong keluarganya untuk melakukan hal yang sama, yaitu taat menghidupi firman Tuhan, dan akan mendatangkan sukacita bagi rumahnya. Saudara, sekarang bagaimana sebagai anak di dalam kehidupan kita? Itu tadi untuk para ayah. Ya. Sekarang kita semua ini juga anak, betul? Saudara semua di sini punya ayah. Pasti saudara punya ayah. Ada seorang yang menyebabkan engkau ada. Ya, seorang pria yang menyebabkan engkau ada lahir di muka bumi ini. Saudara, saya buka tadi dengan satu cerita. Seorang pria yang gagal dalam kehidupannya. Seorang pria yang tidak kuat menghadapi tantangan dalam hidupnya. Saya yakin dalam kehidupan kita pun nggak jauh-jauh beda, ya, 11-12 kira-kira. Semua kita di ruangan ini, kita punya masalah dengan ayah kita, dengan orang tua kita. Terus terang dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua pria ini bermasalah dalam membangun rumah tangganya. Tidak ada ayah yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan dengar ini, anak-anak juga. Ya, di sini ada heritage, ada youth, ada semua, kita semua di sini. Dengarkan ini baik-baik. Tidak ada ayah yang sempurna. Termasuk saya, tidak sempurna. Yang perfect itu tadi hanya satu yang kita nyanyikan, siapa? Bapa di surga. Perfect on his way. Efesus 6 ayat 4. Saya ambil dari terjemahan AYT. Ya. Bapak-bapak, janganlah memicu anak-anakmu untuk menjadi marah. Tetapi besarkanlah mereka dalam disiplin dan nasihat Tuhan. Atau dalam versi TB-nya, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Saya mau tanya para bapak di sini, siapa yang anaknya nggak pernah marah sama saudara? Menurut saya nggak ada. Ya, betul nggak nih? Semoga, kayaknya saya benar nih. Semua anak-anak saudara pasti pernah marah sama saudara. Benar nggak? Benar atau benar? Pasti benar gitu kan. Ya kecuali anak tetangga tadi kan Pak Yudi. Karena kasih permen terus, ya kan. Tapi bisa dibilang semua kita atau semua di sini semua anak-anak nih, jujur nih anak-anak nih. Siapa yang nggak pernah marah sama papanya? Ayo. Siapa yang nggak pernah marah sama papanya? Ya, abis ini 3 anaknya Pavian datang ke Pavian. Ngaku dosa semua. Ya, jujur aja lah ya, kita semua pasti pernah marah sama papa kita, ya kan? Nah, dari muka-mukanya diam begini, saya yakin saudara lagi ingat-ingat kemarahan saudara gitu kan. Lagi ingat-ingat momen-momen saudara.
protes, ya marah. Ya, jadi ayat ini bagaimana? Sudah dikasih tahu si bapak jangan bikin anaknya marah. Ya, tapi kita semua pernah marah sama papa kita. Saya pernah marah sama papa saya. Saya minta dibeliin sepeda waktu itu. Enggak dikasih. Enggak dibeliin. Ya. Mungkin saya jungkir balik di depan toko di waktu papa saya jaga toko, kayaknya begitu ya. Itu saya masih kecil. Ya. Pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak ayah telah menyakiti anak-anaknya. Banyak ayah telah melukai hati anak-anaknya. Banyak sekali perbuatan salah yang ayah lakukan kepada anak-anaknya. Memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Ya, ini Andrew amin bilang gitu pasti kan. Ya, yes gitu kan. Tidak menghargai anak-anaknya. Banyak ayah di sini tidak memberi kesempatan anak-anaknya bicara. Ah, kamu masih kecil, tahu apa kamu? Ya. Gak usah ikut campur, gak usah ikut bicara. Banyak ayah meremehkan suara atau prestasi anak-anaknya, bahkan mengabaikan. Dan yang paling sedih, banyak ayah, mungkin ayah saudara di sini, meninggalkan saudara waktu saudara kecil. Atau mungkin ada di sini, saudara bahkan tidak kenal siapa ayahmu di tempat ini. Saudara, dunia telah merusak gambar seorang ayah, sehingga banyak pria hancur hidupnya. Ketika pria hancur hidupnya, keluarganya juga hancur berantakan. Ketika iblis menghancurkan pria, itu berarti iblis menghancurkan semuanya, keluarganya. Ketika semua keluarga hancur, maka generasi berikutnya hancur juga. Ketika generasi berikutnya hancur, generasi berikutnya lebih parah lagi. Dan seluruh bangsa bisa hancur ketika seorang pria dihancurkan oleh iblis. Gambar Bapa rusak. Saudara, betul, tidak ada seorang ayah yang sempurna. Ya, ayah saudara juga tidak sempurna. Oleh karena itu, saudara yang punya masalah dengan ayahmu pada pagi hari ini, izinkan saya mewakili ayah saudara. Saya minta maaf kepada saudara. Bahkan ketika ayah saudara tidak sanggup lagi berbicara kepada saudara minta maaf, izinkan saya menyampaikan ini. Saya minta maaf. Karena kita ayah telah gagal dalam mendidik saudara. Termasuk saya sebagai gembala. Saya juga banyak kekurangan. Membuat saudara marah, terluka, sakit hati. Jadi, maafkan ayah saudara. Amin, saudara. Maafkan yang sudah lalu, yang tidak bisa diulang lagi. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Ayah juga tidak bisa memperbaiki lagi. Hanya satu kata ini yang seorang ayah bisa katakan, maafkan kami. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara pada hari ini seperti anak beruang tadi. Saudara kesepian, saudara sendiri, sepertinya ditinggal, sepertinya gak ada yang tolong saudara. Saudara terluka, saudara berdarah-darah dalam kehidupanmu. Tapi ketahuilah, Bapa di surga bersama saudara. Bapa di surga menjaga saudara. Bapa di surga yang menghalau setiap musuh-musuh saudara. Pada pagi hari ini, doa saya adalah
supaya hati saudara sungguh-sungguh mengenal kasih Bapa yang sesungguhnya. Tapi kadang kita sulit membayangkan kasih Bapa yang sesungguhnya itu, karena sudah terlanjur rusak dengan gambaran ayah kita di dunia ini. Tapi pada kesempatan ini, saudara-saudara, sekali lagi saya mau sampaikan saudara bahwa papamu, ayahmu adalah manusia biasa yang tidak sempurna, yang bisa bikin salah kepada saudara. Tapi ada Bapa di surga yang begitu mengasihi saudara, yang begitu sayang sama saudara. Mazmur 103 ayat ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau seekor beruang saja bisa sayang sama anaknya, apalagi Bapa di surga. Apalagi Bapa di surga. Dia begitu sayang sama saudara. Dan ayah saudara juga sayang sama saudara. Cuma berbeda. Tidak tahu mungkin cara memberikan kasih sayangnya kepada saudara. Bahasa kasihnya berbeda. Amin saudara. Pada kesempatan pagi hari ini, jika saudara menyimpan sesuatu kepada ayahmu, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, maafkanlah dia. Maafkan dia hari ini juga. Mari kita berdoa. Jika itu saudara mengalami keadaan sulit, sepertinya berjuang sendirian, ketakutan, bahkan saudara terluka, berdarah begitu dalam. Pagi ini kesempatan yang baik ketika firman ini diberitakan. Bapa di surga mau memulihkan luka di dalam hati saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah ini. Ampunilah ayahmu. Ampunilah siapapun juga yang menyakiti saudara. Dan terimalah kasih Bapa yang sempurna. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat ini pada pagi ini, untuk sungguh-sungguh mengalami kasih yang murni, kasih yang sempurna, kasih Bapa yang sejati. Bagi para pria, pada pagi hari ini, ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga kami tidak menyakiti lagi next generation, anak-anak kami. Tapi kami hidup di dalam kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Bapa yang sempurna. Dan terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau sayang kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saudara, saya mau menghargai setiap ayah yang ada dalam ruangan ini. Bisa para ayah saya undang untuk bangkit berdiri. Para ayah untuk bangkit berdiri. Inilah wajah para ayah. Seperti Mazmur 128 ayat 4 tadi. Para pahlawan di dalam rumah saudara. Para pejuang yang gagah berani. Saudara adalah pahlawan. Saudara adalah pejuang yang gagah berani. Yang berdiri untuk keluarga saudara masing-masing. Yang berdiri untuk anak-anak saudara. Yang berjuang untuk istri dan anak-anak saudara. Maka dalam kesempatan ini gereja juga memberikan penghargaan kepada para ayah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas nama anak-anak juga dari gereja ini, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran para ayah yang telah bersedia
menjadi bapak bagi anak-anak saudara, menjadi bapak bagi anak-anak di gereja ini. Amin. Persembahan dari para ibu, silakan para ibu untuk menghormati suaminya masing-masing. Ya. Kajian. Maju aja semuanya di depan. Masuk Jun. Aja kita boleh. Kasih kita Jun maju masuk. Turunin aja. Oh, itu yang kedua ya? Kiri. Goyangnya kiri. Oh ya, itu yang first tuh. Udah kiri. Siap.
Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Happy Father's Day. Ya, terima kasih para ibu, para istri. Terima kasih sekali lagi, Happy Father's Day untuk kita semua. Saudara, ini kesempatan yang baik. Jika ayah saudara tidak ada dalam satu kota, saudara boleh telepon. Saya dorong saudara hubungi ayah saudara dan katakan Happy Father's Day. Kita berdoa dulu untuk para ayah. Saya doakan untuk para ayah. Tuhan, kami berdoa para ayah dalam ruangan ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas para ayah. Dan Tuhan mewahyukan, mengiluminasi, memberikan pencerahan kepada para ayah untuk menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan. Yang hidup di dalam jalan-jalan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengaruniai kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan segar bugar bahkan sampai masa tuanya tetap melayani Engkau Tuhan dan membesarkan keluarga di dalam takut akan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah. Apa yang dikerjakan oleh para ayah, Tuhan membuatnya berhasil. Karena Tuhanlah yang menjamin keberhasilan itu. Dan biarlah istri dan anak-anaknya, istrinya menjadi pohon anggur yang berbuah, yang pohon anggur yang berbuah pada musimnya, bahkan pohon anggur yang di dalam rumah yang terus-menerus menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan rumah tangga. Dan biarlah anak-anak mereka menjadi pohon zaitun yang ada berbuah di sekeliling meja makan mereka, bahwa keluarga ini, keluarga mereka akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Biar di hari yang khusus, hari kami memperingati hari ayah juga, Tuhan yang akan memulihkan hubungan bapa dengan anak-anak, anak dengan bapaknya. Terjadi pemulihan hubungan, ada mujizat terjadi. Biarlah kami semua para anak bisa mengampuni ayah kami masing-masing, dan para ayah bisa mengasihi
melindungi, mengampuni anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa sebagai pelayan firman-Mu. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita ilahi dari Bapa di surga. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.